Tapi yang kadang jadi pertanyaan gue kadang, kok berani di pandemi ini mengeluarkan sebuah single dan album atau merekrut sebuah grup berani itu banget, berani banget loh. Lu berani satu banget single loh. aja kan berapa puluh juta coba. Anda orang kurang lagi ajar. sulit makan. Iya. Orang lagi sulit makan, ini promo single. Iya. Anda sangat ini, bahasa anak-anak sekarang tuh Anda sangat membagongkan sekali gitu kan. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Hey, ruang kreasi. Apa? Aduh, thank you banget nih, Bro Diki, Bro Herman dari Jambu. Halo. Iya, Kang Diki, 5 Minute, Papap. Aduh, thank you banget, thank you. So sehat-sehat ya, Kang Diki sehat, Kang? Amin, alhamdulillah. Kang Herman sehat ya. Aduh, gue seneng banget. Gue jadi udah memimpikan ini ngobrol-ngobrol sama kalian yang gue anggap berhasil. Gue mau tanya mungkin gue tanya Papap nih. Gue kenal duluan tuh dari Om Bensu atau Pap Arfal nih kan gitu ya. Pap Arfal gue kenal duluan di YouTube. Kita suka main YouTube dulu kan, suka cerita-cerita. Sampai akhirnya gue tuh kaget tiba-tiba ada Ruang Kreasi TV muncul gitu. Dan itu ada kaitan Om Bensu di sana. Itu gimana ceritanya, Bens? Sebelum gue lari ke Bang Diki nih. Ya sebetulnya Ruang Kreasi itu sebetulnya udah direncanakan sebelumnya, ya kan? Oke. Kebetulan Diki ya kan yang selama ini juga ya lu tahu sendiri kan sebagai musisi ya, ya kan mempertahankan eksistensi, kemudian dengan ya berawal dari kondisi COVID kan gitu loh. Ya alhamdulillah Bensi itu sebagai eksperimen kita gitu, memulai gimana sih YouTube gitu ya. Dan akhirnya ya itu tadi dengan prakarsa dari Kang Diki, kemudian juga akhirnya berlanjut dengan adanya Kang Batman, Kang Herman, terbentuklah Batman ya panggilannya ya, Kang Herman Batman ya. Om Batman itu sebagai di kita sebagai kameramen, divisi kameramen kita, videografer gitu. Karena kan satu tim itu kan memang dengan persiapan sehingga ya tadi apapun kita bisa persiapan dengan baik gitu. Itu sih, Bro. Luncurnya itu Ruang Kreasi akhir 2019 apa awal 2020 ya? Akhir 2019 ya? 2020. Bulan Oktober. Iya 2020 ke 2019. Akhir 2020 Oktober ya muncul Ruang Kreasi ya? Oktober. Buat itu. Gitu. Oke. Nah, Bro Diki, ini kayak sibuk banget ini host nih ya. Host yes. Dia tuh nyentrik banget gitu. Aduh, kalau anak muda bilang tuh anjay banget deh. Rambutnya, terus lo suka pakai baju yang pasien itu kan, ini gokil nih manusia nih satu nih. Gokil. Terus gimana ceritanya? Gue nih juga ngefans lah sama lu tuh di masa kejayaan ya lu ngeband 5 Minute gitu kan. Gue masih sekolah tuh SMA gitu kan, gue dengerin lagu-lagu lu juga tuh. Terus gimana ceritanya lu bisa kenal si Papap ini terus tiba-tiba nyemplung gitu dari drummer jadi host gitu loh. Waduh, ini kayaknya 40 menit ini nggak durasi nggak cukup untuk ceritain sampai akhirnya Ruang Kreasi itu ada. Waduh, pendek aja. Nanti kita bikin lagi. Intinya lu ketemu si Papap nih gimana ceritanya? Jadi kesimpulannya gini, berawal dari COVID sebetulnya. Dari COVID yang pada saat itu gue merasa dengan tidak adanya COVID, panggung-panggung besar tidak diperbolehkan, di kafe semua ditutup dan gue merasa, nah terus gue nyari duit dari mana gitu kan awalnya. Menderita lah pokoknya lo ya. Oke lah. Mudah-mudahan kondisi COVID ini hanya berselang beberapa bulan pada saat itu kan, gue mikirnya gitu. Akhirnya
gue kan ada grup di WA itu drummer Bandung tuh, semua drummer Bandung. Oke. Nah dari situ akhirnya udah deh gue bikin video cover gitu kan pertamanya. Gue bikin video cover pertamanya, terus gue coba posting di bini gue bilang kayak gini, lu bikin video daripada lu save di hard disk komputer lu nantinya bakalan penuh, udah aja save-nya katanya di drive, bilangnya gitu kan, save-nya di drive untuk Google Drive. Untuk dokumentasi gitu kan. Oke. Akhirnya gue mikir daripada di drive udah aja deh di YouTube aja biar orang juga bisa ngelihat gue main drum gitu kan. Udah posting itu aja. Jadi cover gue posting segala macam. Setelah dari situ ternyata memang dampaknya agak lumayan. Jadi ada yang respon. Beberapa teman, dari beberapa teman, dari ada beberapa rekan kerja di industri pada saat itu, terus ada teman-teman yang di Bandung dan ada teman-teman akhirnya mereka ngomong, gua lu bikin yang lain dong gitu, gua nggak perlu ngelihat lu main drum lagi untuk sekarang gitu, coba lu bikin keseharian lu ngapain kayak, lu ngobrol apa kayak gitu kan. Akhirnya dari situ selain ada yang ngomong seperti itu, kebetulan si Pap Arfal ini kan sepupuan lah bisa dibilang. Sepupuan. Gitu. Nah sementara yang gua tahu kan pekerjaannya dia memang begitu ya, main main comberan. Main comberan. Iya, bikin aplikasi kayak gitu kan. Terus maksudnya dunia maya lah gitu ya pekerjaannya dia gitu. Nah akhirnya dia datang, gue juga nggak nyuruh, gue ketemu sama dia pada saat itu hanya pas di saat arisan keluarga, gue ketemu sama dia kan, lu kemana tuh, gue kayak gini, cuman gitu doang. Nah di saat dia tahu kalau gue mainan posting ke YouTube, akhirnya dia bilang, udah kalau lu mau kayak gitu, yuk bareng sama gue, dia bilang gitu kan. Ayo dong, gue bilang, karena gue kan nggak ke situ, maksud gue bilang kalau kita ini kan musisi jadul ya, musisi konvensional gitu. Jadi, vintage. Jadi kita pada saat itu waktu bulan April April itu gue masih belum melek digital, belum. Jadi bahwa berdigital itu harus ada ya begitu maksudnya buat kita kan nggak mungkin kita untuk belajar lagi bagaimana mendigitalisasi kan nggak mungkin gitu loh. Nah akhirnya si Pap Arfal itu ya udah lu ngapain aja deh, lu bikin video tinggal ntar gua posting gitu kan, awalnya kan gitu. Nah akhirnya dari termasuk si Batman itu tadi juga gara-gara ngeliat gua di YouTube. Oke. Sebelah nih. Setelah di YouTube, gue kan waktu nge-cover drum itu kan pakai handphone tuh, di kameranya pakai handphone. Akhirnya dia datang dengan membawa peralatan satu tas gitu. Gue ngelihat katanya, ya lu sekarang cover ya YouTube ya udah coba lu bikin, kita bikin gambarnya yang serius, kita bikin gambarnya yang benar, karena dia sebagai kameramen ternyata udah lama gue nggak ketemu sama dia juga gitu. Nah akhirnya dari situ gua main, si Batman yang nge-shoot, si Pap yang posting, kayaknya itu jadi satu kesatuan yang menarik nih. Gue bilang kalau gue mau langsung merambah ke digital, gitu kan maksud gua. Nah dari situ akhirnya setelah ada si Pap Arfal, setelah ada Batman, dibulatkanlah tekad saya untuk membuat sesuatu, tapi itu belum ketahuan, masih belum mau ngapain. Cuman gua mau bikin satu ruangan untuk keperluan syuting, untuk keperluan bikin konten, gitu rencananya kan gitu kan. Nah akhirnya jadilah sampai si Pap Arfal itu nyuruh gua bikin email baru dengan channel baru, tanggal 9 Oktober gue bikin email, terus langsung bikin dichannelkan lah sama si Pap Arfal, dan tanggal 11 Oktober kita potong tumpeng kalau ruangan yang kita jadikan untuk konten itu sudah jadi, dan kita resmikan bahwa kita mau buka di sini dengan nama Ruang Kreasi TV, itu 11 Oktober. Oke. Itu kalau dari situ akhirnya si
Gimana? Itu Ruang Kreasi TV kalau nggak salah sudah ada sebelumnya, kalau gue denger ya. Apa memang baru terbentuk pas lu bikin studio Ruang Kreasi itu? Yang sudah Ruang Kreasi sendiri itu sudah terbentuk dari 2003. Oke. 2003 ada Ruang Kreasi Studio, itu nama studio recording. Oke. Di Ruang Kreasi Studio itu adalah gue bikin bahwa Ruang Kreasi Studio itu adalah rumah gitu, yang di dalamnya ada kamar-kamar, studio recording, Ruang Kreasi TV, atau ada manajemen artis, dan begitulah di dalam si Ruang Kreasi Studio itu. Nah, si Ruang Kreasi TV itu rilis tanggal 11 Oktober 2020 kemarin. Jadi kalau 11 Maret 2021 ini kita 5 bulan, baru 5 bulan. Kalau 5 bulan itu belum ngerangkat juga kayaknya belum ya kalau kata gua sih. Tapi ternyata kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan anak SD. Kok bisa? Kita membaca pun belum bisa. Kok maksudnya gimana nih pelajaran anak SD, kerjaan anak SD gimana maksudnya? Jadi misalnya gini, kalau ngelihat dari anak umur usia 5 bulan itu kan itu masih bayi banget. Oh iya oke. Nah, sementara nggak 5 bulan kan? 5 tahun. Dari 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dari 3 bulan kita sudah dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan anak SD. Misalnya kita harus bisa merangkak, harus bisa berlari, bahkan kita harus bisa menulis dan membaca gitu. Dalam waktu cepat. Ya dalam waktu cepat. Nah, di tanggal kalau nggak salah di tanggal 13 setelah peresmian Ruang Kreasi di tanggal 11, tanggal 13-nya saya menghubungi Kang Herman di grup WA drummer Bandung itu untuk Kang, kita kesini yuk, kita ngobrol, kita bikin sesuatu deh, kita ngapain, rencananya sih waktu itu bukan podcast, jadi memang gue pengen ngobrol tapi gue di shoot gitu. Gue pengen ngobrol sama Kang Herman tapi gue di shoot. Temanya apa? Temanya kenapa lu keluar dari Jamrud pada saat itu? Itu awalnya. Gitu. Itu awalnya. Gue dan nonton video itu. Kang Herman itu rilis di tanggal 16 Oktober. Di tanggal 16 Oktober. Nah, dari situ akhirnya ya itu kan si Pap Anfal tuh yang ngeposting, dia udah mulai maksudnya udah di divisinya udah mulai di situ di digital. Iya, dipromotkan ya. Iya, betul. Nah, dari situ si Kang Herman ternyata tanpa gua sadari, gua juga nggak ngajak si Kang Herman, dan si Kang Herman juga tidak merasa dipaksa untuk mengikut ke Ruang Kreasi gitu. Tapi mungkin dari situ si Kang Herman merasa bahwa Ruang Kreasi ini kayaknya kalau gua ada di Ruang Kreasi kayaknya lebih asik gitu. Gitu. Jadi dengan divisi-divisi sekarang dengan 4 orang yang ada di Ruang Kreasi ini, ya alhamdulillah job desk masing-masingnya itu sudah sangat rapi kalau buat saya gitu loh. Nah, itulah terjadi, makanya dalam waktu 5 bulan ini kalau misalnya kata Bang Alsimo tadi ini luar biasa, ya begitulah ceritanya. Kita pun tidak seperti apa ya yang terjadi, ya seperti itu, ya alhamdulillah gitu loh Bang. Iya. Makanya gue agak terkaget juga, interest gitu kan, maksudnya ini drum, nggak ada sangkut pautnya sama vokal, lu bukan penyanyi gitu kan, terus yang cuma kalau orang main drum kan di belakang kan, lu tiba-tiba mewawancara orang gitu, maksudnya berani, itu suatu keberanian yang gue appreciate gitu, lu tiba-tiba bikin. Terima kasih. Iya kan, podcast itu kan lagi apa ya, lagi rame, dan banyak orang secara tidak sengaja kadang-kadang suka membandingkan dengan podcast lain kan gitu kan. Tapi lu dengan beraninya ya udah lu jalan aja, lu ngobrol. Ya gue notice lalu sama Herman waktu itu bikin pura-pura podcast, lalu muncul, ini kayaknya serius nih akan terus seperti ini deh. Dan gue lihat perkembangannya menurut gue luar biasa gitu. Cuma ya tadi dari drummer jadi host gitu. Setelah lama hilang. Dan itu
Ya, itu kemarin juga saya sama Kang Herman, kalau kita lagi berdua gini, kita kebanyakannya ribut, Bang. Oh gitu. Oke. Jadi ributnya misalnya kayak gini. Si Kang Herman itu kan orang media dia kan. Oke. Dia pernah di radio, dia pernah di TV, bahkan dia sempat nge-host di TV gitu. Oke. Nah, sementara gua kan tidak ada basic untuk menjadi pewawancara atau itulah gitu, apa itu namanya, MC atau apa itu namanya. Iya. Gue hanya bermodal kalau gue suka ngobrol orangnya, Pak. Gue suka ngobrol. Ngobrol dan nekat. Gue anggap kalau gue tuh ngobrol sama Kang Herman, tapi di shoot gitu, ngobrol. Jadi bukan yang interview, yang gue harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang gue tanyakan dan gue dengerin apa jawabannya, bukan gitu. Awalnya kita ngobrol aja. Makanya kita bikin. Betul. Nah, itu juga ada obrolan dari orang-orang, oh lu podcast-podcastan ya? Loh, gue bilang podcast tuh kayak gimana ya? Gue bilang, yang namanya podcast tuh kayak gimana gitu. Akhirnya pas setelah gue ngeliat, oh podcast tuh begitu, begini. Nah, disitulah terjadi akhirnya kalau gue sih pura-pura podcast ini untuk ngeles aja sebenarnya. tapi menurut ngeles aja, Pak. Tapi menurut gue cerdas gitu loh. Gue pernah ngomong entah sama Papa atau pas lu lagi live ya, waktu itu kan gue bilang bahwa menggunakan nama pura-pura podcast itu jenius, menurut gue jenius, karena lu akhirnya jadi tanpa beban gitu loh. Lu lah emang gue pura-pura podcast, what you expecting from pura-pura podcast, emang gue lagi pura-pura gitu. Jadi menurut gue slogan atau nama pura-pura podcastnya itu jenius gitu kan, dan powerful juga untuk lu naik pelan-pelan gitu kan, dengan ya tadi lu bilang bahwa lu tidak paham tuh yang namanya nanya-nanya interview gitu kan, jadi kayaknya los aja ngalir gitu loh. Jangan, akhirnya sekarang orang udah banyak yang bisa menerima gitu loh. Kalau lihat makanya kan, gue sempat Bang, ini yang bikin gue lucu dan yang itu selalu disanggah sama si Kang Herman. Jadi si Kang Herman itu dia menginginkan kalau gue tuh apa adanya, kalau lu seperti apa gitu, secara orang media. Sementara gue kadang-kadang sengaja gue nonton TV dalam acara apa, gue nonton gimana ya caranya itu host ngebuka acara, gimana ya itu caranya host menutup acara gitu. Nah, jadi teman si Kang Herman bilang, jangan gitu. Lu nggak perlu niru orang. Ngalir aja terserah lu aja. Lu mau kayak gimana? Karena yang gua tahu beberapa tahun di radio, beberapa tahun di TV, gua belum pernah ngelihat tontonan yang kayak yang lu bawain gitu, dengan cara lu ngomong seperti itu, dengan ya itu mungkin karena gua demen ngomong kali ya, demen ngobrol. Jadi itulah yang mungkin kata si Kang Herman, udah lu jadi diri lu aja gitu. Ntar dulu Kang, gue mau minta dong, gue bilang gitu, gue minta dong kata-kata apalah yang selalu, yang pada akhirnya gue bawa. Lu pernah bilang gini, terlepas dari siapa yang pernah membawakan itu, gue pernah maaf apabila ada salah kata atau yang ini tidak memojokkan siapapun, pihak apapun. Nah itu gue tanya sama dia. Gue tanya sama dia itu dan ini bro dia sebetulnya. Dan lu sekarang tahu sebetulnya yang cerewet itu Kang Herman. Kang Herman biasanya diem tuh kan, sebetulnya cerewet. Sebetulnya cerewet. Mukanya nipu banget ya Batman nih ya. Mukanya nipu banget nih orang. Iya. Padahal dia cerewet tuh orang. Cerewet. Nah, kalau off cam dia cerewet, kalau off cam. Gitu. Gue mau nanya Kang Herman. Gue nih pengagum Kang Herman juga. Bahkan gue tuh dulu tuh suka baca biografinya dia. Gue dulu baca lu punya cita-cita pengen bangun rumah di tengah sawah apa tengah kebun tuh, gue lupa gitu kan. Gitu. Jadi ya benar, kebun. Kebun ya. Terus lu senangnya pakainya t-shirt kalau gitu-gitu kan. Lu lebih suka t-shirt. Lu tuh penggebuk drum, idola lu tuh penggebuk drum dari Metallica, si Lars Ulrich ya. Ya. Benar. Iya. Terus satu lagi penggebuk drum lu tuh dari Rox XX itu kan? Rox. Iya. Kadang gue juga suka mereka juga gitu. Jadi benar. Ya, itu ya gue observe gitu kan tentang lu tuh yang wah ini orang sama lah. Jadi makanya gue menikmati gebugan drum lu waktu lu ada di Jamrut. Nah, sama Diki, gue kadang-kadang mikir, ini manusia kenapa tiba-tiba ada di ruang kreasi gitu kan. Awalnya lu kan hanya bintang tamu gitu kan, ngobrol, gue anggap lu sebagai narasumber gitu kan. Tiba-tiba sering muncul dan gue tanya sama Papap, Kang Herman
Batman tuh udah jadi bagian tim dari Ruang Kreasi gitu. Nah, apa yang membuat lu tertarik gabung gitu ke acara-acara YouTube ini atau menjadi bagian dari apa ya? Ruang Kreasi. Apa yang membuat lu tertarik gitu, Bro? Gimana? Yang awalnya saya kan tamu nih. Tamu narasumber. Satu hal yang paling mendasar kenapa saya tertarik untuk menjadi tim adalah orang atau tim atau divisi yang seperti yang selama ini saya geluti ini di Ruang Kreasi belum ada, itu masalahnya. Oke. Berarti lo jadi kalau boleh disimpulkan ini dari Pap Arfal timnya sudah ada mengarah mengkerucut ke digital. Itu memang spesialisasinya. Kang Diki ini pura-pura host. Ini yang saya suka. Pura-pura hostnya ini. Pura-pura host. Karena kalau Kang Diki dari awal memang menyatakan diri saya host, saya kira ini satu hal yang kurang menarik. Karena pura-puranya itu yang saya suka dan itu belum pernah ada di media manapun. Media konvensional maksud saya, baik secara lokal ataupun nasional ya. Dan pada saat saya menyatakan diri gabung di Ruang Kreasi, posisi saya saat itu masih menjadi marketing sebuah TV lokal. Dan menjadi host di TV tersebut. Dan menjadi host di TV tersebut. Ya, host yang benernya, bukan di Bandung ya. Di Bandung ya. Dan saya cukup, wah ini di Bandung, TV lokal ya. Dan saya melihat Kang Diki dengan gayanya yang original seperti host, menyerupai host, itu yang saya suka gitu. Nah, ini yang akan terus kita jaga bersama, Pak Arfal, Batman, saya akan jaga bersama kenaturalan Kang Diki ini yang tidak ada di tempat lain. Itu maksudnya. Jadi kalau ketika beliau misalnya tanya ke saya, gimana caranya membuka acara atau normatifnya seperti apa, bawakan acara, itu nggak perlu tahu. Yang penting itu kan bisa diolah dengan pihak editing dan lain-lain. Tapi yang alasan saya yang Bang Alsimo tanyakan, kenapa tertarik? Karena posisi sebagai katakanlah yang jualannya belum ada. Belum ada. Jadi saya tertarik, Bang. Itu alasannya sih. Ini orang mondar-mandir. Sedikit. tapi akhirnya gini ya. Tapi yang membuat mungkin ya gue ngeliat juga berarti kan lu tuh istilahnya Kang Batman ini kan memang punya sesuatu. Jadi lu tuh datang tuh bukan yang tangan kosong karena lu punya mungkin merasa gue kayaknya bisa berkontribusi selain marketing karena gue juga tahu banyak hal dengan pengalaman lu dan itu juga mungkin yang papa pikirkan mungkin gitu ya Pap ya. Lu mikir bahwa si Kang Herman juga punya something dong gitu, nggak cuma datang terus karena emang temen ngeband dulunya sama drummer tapi memang dia punya sesuatu mungkin ya. Lo ngeliatnya gitu juga? Papa. Iyalah. Jadi memang nanti banyak yang sebetulnya teman-teman yang datang ke Ruang Kreasi ya. Ya tadi mungkin kita memang dipertemukan dengan memperkuat masing-masing gitu loh, ya kan? Jadi kata-kata Kang Diki nyampein bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan gitu. Kadang-kadang dengan niat yang baik sesuatu itu bisa dimudahkan. Gitu. Ternyata datang Kang Herman yang memang expert di bidang media dan marketing. Jadi saling melengkapi. Iya. Jadi emang ya justru gue percaya tuh masalah tidak ada sesuatu yang kebetulan terkadang. Kalau kita mau benar-benar resapi itu karena kayak si Kang Diki ini dulu kan gue juga baca sejarahnya 5 Minute. 5 Minute itu terbentuk hanya dalam waktu 5 menit. Makanya namanya 5 Minute. Iya, Bro. Kang Diki. Sebetulnya sih yang itu yang gue tahu karena gini ya, karena yang gua itu masuk setelah 5 Minutes itu ada. Jadi mereka itu dari tahun 94 itu mereka mencoba untuk mengikuti festival band di radio itu kan. Nah itu bukan gua, drummernya bukan gua, tapi drummernya Yudi yang saat ini sekarang jadi drummernya Kafein. Jadi
pas di saat mereka mau ikut festival, naik ke industri. Nah akhirnya gue masuk ke situ gitu. Gue masuk pas di industri, memang tampil itu gue yang pertama masuk. Nah cuman yang gue tahu dari situ kan gue nanya, kok namanya 5 minutes, gue bilang gitu. Dan ternyata last minute justru. Jadi last minute. Yudi the drummer, Sunny vokal, sama Ricky itu mengikuti daftar ikutan festival itu pas udah mau penutupan banget gitu. Nah jadi ya udahlah biar cepet, siapa drummernya dia vokalisnya kebetulan Sony kan adanya Ricky tuh. Udah gitarisnya adek gua aja, pemain bassnya si Dri aja deh. Nah filosofinya secepat itu gitu, bahwa mereka itu menyatukan anak-anaknya dalam satu grup. Ya udah aja deh 5 minutes aja deh gitu, karena dalam 5 menit itu udah bisa terjadi band ini. Iya. Gitu, betul. Iya, jadi gue tuh sempat baca. Walaupun sebelumnya gitu. Ini ya bro ya, sebelumnya sebelum 5 menit itu mereka juga sudah main sebetulnya. Betul. Kita udah kenal sebelumnya. Udah kenal sebelumnya gitu. Iya. Cuman pada saat festival Kang Diki nggak itu. Oke. Ya itu yang gue coba samakan dengan bagaimana lu membuat ruang kreasi gitu kan. Dulu yang awalnya kita kenal lah, gue sama Papap nih emang suka tukar pikiran ber-YouTube, gimana sih bikin konten dan sebagainya. Sampai akhirnya tiba-tiba ya itu ya, bukan karena kebetulan juga, memang ruang kreasi terbentuk dengan orang-orang yang memang saling melengkapi kan gitu gue lihat. Melengkapi, dan sekarang gue lihat udah bisa banyak diterima. Itu mah karena kalau gue bilang mah jodoh itu Bang. Jodoh ya. Kalau gue bilang ruang kreasi dengan formasi 4 orang itu udah jodohnya gitu. Karena gue tidak mencari siapa kameramen gue. Terus siapa ya yang pegang digital gue, atau siapa yang nge-marketing gue. Gue nggak gitu, nggak nyari gitu. Tapi kita ini datang masing-masing karena mungkin ada sesuatu, itu tadi yang kata Kang Herman gitu. Mungkin si Kang Herman tidak akan mau bergabung bareng sama kita kalau di sini juga tidak ada kenyelenehan gitu kan. Ada sesuatu. Makanya kan ada, kalau si Pap Arfal itu udah jelas, karena gue meminta sama dia, udah beres lah lu ngebuat orang kaya, lu buat gua saudara lu kaya, gue bilang gitu saat ini gitu. Akhirnya iya deh, oke deh gitu. Nah itu, tapi kalau sama Kang Herman, kalau sama Batman itu kita langsung nyambung aja. Ada ketertarikan. Ada ketertarikan, dan gue selalu bilang kan, kalau ada orang yang datang ke sini terus dia mencoba untuk gue bisa gabung nggak sama ruang kreasi. Pertanyaan gue cuma satu, bukan pernyataan gue, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Buatlah dirimu berguna. Gue bilang gitu. Kalau ternyata lu berguna di ruang kreasi, ayo lu berarti bareng sama kita. Tapi kebanyakan beberapa orang dari kemarin yang mencoba untuk datang ke sini, mereka tidak bisa gue berguna apa ya buat ruang kreasi. Ya akhirnya alam juga yang menyisihkan mereka satu-satu gitu. Iya, tersisihkan oleh ada alam juga. Soalnya kalau bisa dibilang ada magisnya, ini ada magisnya juga nih ruang kreasi nih. Bisa. Iya. Makanya coba datang sekali nanti Bang Alex. Iya, gue tuh karena di ruang kreasi itu ada magisnya. Kalau dari sana betah. Oh gitu ya. Aduh, nggak apa-apa. Si Bang Alex ini di mana posisinya? Gue di Bogor, di Sentul. Bogor. Di Bogor ya. Dekat. Bogor dekat dong Bang. Ayo sekali-kali kita ke sini Bang. Maksudnya kita rasakan atmosfernya gitu. Kita rasakan atmosfernya ada di ruangan ini dengan sugestinya ruang kreasi. Itu nggak bisa diam berpikir Bang. Benar. Oke. Siap. Gitu. Dan itu yang terjadi dengan program-program, beberapa program ke depan yang bakal kita jalanin pun, yaitu karena apa ya? Karena tidak bisa berhenti berpikirnya kita gitu. Selalu ada sesuatu yang yuk kita bikin ini, yuk kita bikin itu, gitu. Bikin sesuatu yang baru. Yang gue sih memang ruang kreasi TV itu menginginkan tidak ada di TV gitu loh. Acara-acara yang tidak ada di TV di YouTube bawah. Kita adain gitu loh, Bang. So the last question sebelum gua tutup karena waktunya juga mungkin banyak kegiatan. Ruang kreasi ke depan programnya apa? Mau bikin apa lagi lu? Pasti lu punya dong backup, lu mau bikin apa gitu. Selain podcast, ada program apa yang lagi coba mau digarap oleh ruang kreasi?
agar tetap eksis gitu. Apa programnya ke depan? Kalau rencana yang kemarin terakhir kita bahas itu, karena kita tidak mau bermuluk-muluk merencanakan terlalu ke depan, Bang. Oke. Karena selalu ada cerita. Gue selalu percaya dengan istilahnya selalu ada cerita di tengah jalan gitu. Jadi kalau seandainya kita berpikir untuk membuat apa ke depan itu kayaknya terlalu muluk-muluk kalau kata gue, karena ada kemungkinan tidak terjadi apa yang kita pikirkan saat ini untuk rencana ke depan. Nah, yang paling dekat ini yang bakal kita lakukan dan yang mungkin bakal kita lakukan adalah di bulan puasa ini gue punya acara, Ruang Kreasi itu punya acara ngabuburit. Ngabuburit itu jadwalnya dalam 1 bulan itu ada 3 kali Jumat, 4 kali Jumat. Jadi kita membuat Ruang Kreasi Jumat Berkah gitu dengan acaranya ngabuburit dengan band yang bakal ngabuburit lah gitu. Terus ada tausiahnya mungkin sebelum bukanya gitu. Terus ada dan direncananya sih ada di 4 outlet ya? 4 tempat yatim piatu itu apa? Jadi yayasan yatim piatu. Jadi gue rencananya membuat acaranya untuk menghibur mereka gitu. Dan memberikan hiburan sama mereka gitu loh. Hanya 4 kali di bulan puasa ini gitu. Karena si Stage on the Air itu pun setelah Lebaran kita berempat ini udah banyak pekerjaan yang bakalan harus kita kerjakan setelah Lebaran gitu, di acara Stage on the Air doang gitu loh, Bang. Oke. Wah, keren. Gua support gitu kan, apalagi apa yang lu dapat sekarang gitu kan, istilahnya berkah yang lu dapatkan, lu bisa ditonton oleh banyak orang, dinikmati, dan akhirnya lu kembalikan lagi untuk menyenangkan orang lain gitu. Jadi 2 thumbs up for you guys. Oke. Kang Herman, gimana Kang Herman? Sama-sama. Siap. Tetap ini ya, tetap bantu Ruang Kreasi terus ya Kang ya, karena kayaknya kalian udah saling melengkapi nih. Gue akan sedih kalau nanti ada cerita yang ada yang terpisah dan segala macam gitu. Mudah-mudahan bisa terus sampai saat ini kita nggak pernah bahas kita mulai kontrak kerja tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa. Artinya Bang, jadi kita ini yang mengontrak kita adalah alam ya. Tidak ada hitam di atas putih, tapi yang mengontrak alam. Artinya kita no limit dan tidak pernah merencanakan suatu kerjasama dimulai kapan dan berakhir kapan. Artinya kita mari tetap berkreasi terus. Oke. Wah, good luck buat Kang Herman. Ya mudah-mudahan nanti gue bisa dengar lagi karya-karya lu lagi gitu kan. Drum lagi. Kalau Kang Diki, gue karyanya kemarin kan dia udah launching, ada single, terus ada lu bikin binaan tuh Story of Lea yang akustik. Gue bilang sih itu jenius banget. Gue liat penonton nih banyak yang suka dengar akustik. Tapi yang kadang jadi pertanyaan gue kadang, kok berani di pandemi ini mengeluarkan sebuah single dan album atau merekrut sebuah grup. Berani banget, itu berani banget loh. Lu berani satu banget. Satu single aja kan berapa puluh juta coba. Anda orang kurang lagi ajar. Sulit makan. Iya. Orang lagi sulit makan, ini promo single. Iya. Anda sangat ini, bahasa anak-anak sekarang tuh Anda sangat membagongkan sekali gitu kan. Iya. Oke, mudah-mudahan ampun. Mudah-mudahan gue bisa nikmatin karya lu berdua lagi, entah itu ngedram atau lu buat bantu single buat kawan-kawan lain yang pengen berkarir. Buat Papap, gue thank you banget. Mungkin lu ada kata-kata buat teman-teman penikmat Ruang Kreasi TV. Harapannya apa? Oke, ya saksikan terus ya kan program acara Ruang Kreasi TV yang berawal dari podcast, kemudian ada Stage Care, kemudian juga buat semua yang memang mau promosi solo dan lain sebagainya bisa menghubungi Ruang Kreasi TV karena kita juga sebagai media yang memang ini bisa memberikan memudahkan juga bagi para talent untuk ayo sama-sama berkreasi dan kekuatan yang ada di Ruang Kreasi TV ini bisa membantu promosikan program yang lainnya juga. Gitu. Dan jangan lupa itu tadi program barunya dari dari
Ruang Kreasi TV ngabuburit. Ngabuburit ya, nanti dengan di bulan band-band puasa ya. Nasional. Band-band nasional yang akan menghibur, jadi buat ngobrol bulan puasa. Oke, berarti teman-teman kalau yang ada yang ngefans nanti apa bandnya mungkin nanti akan disampaikan oleh di Ruang Kreasi TV, bandnya apa, manggungnya di mana, jam berapa. Ikuti terus makanya Ruang Kreasi TV, nanti kan info-info terupdate. Kalau bocorannya biar sama Kang Diki aja tuh, bandnya gitu ya? mana aja. Oh iya, biarin nanti dibawakan oleh Ruang Kreasi TV gitu. Jadi gue udah cukup luar biasa gue bisa pansos sama kalian ini. Jadi buat penonton gua, buat penonton yang iya. Justru kita Bang, terima kasih Bang Alsimo ini mau mengajak kita live kayak gini gitu. Mudah-mudahan semua fans-fansnya Bang Alsimo juga bisa pindah ke gua fans-fansnya nanti. Siap. Jadi Bang Alsimonya ditinggalkan. Bapak membagongkan lagi nih Bapak nih. Oke guys, thank you so much buat udah nemenin kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah sejarah Ruang Kreasi TV. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat-sehat di masa pandemi. Thank you guys. Bye bye.